Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan SDN 01 Batipuah pada pagi ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengawas SD Kabupaten Tanah Datar wilayah kerja Batipuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Segugus 3 Sandaran Putih. Yang kami hormati Ibu dan Bapak calon guru penggerak. Kemudian yang kami muliakan ibu-ibu, bapak-bapak peserta sosialisasi guru penggerak pada pagi ini. Baiklah, yang pertama susunan acara kita pada pagi ini, pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Ibu Laila. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Laila. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita ini diberkahi Allah hendaknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Pengawas SD Kabupaten Tanah Datar wilayah Kecamatan Batipuh. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 3 Sandaran Putih. Aku tahunya Gugus 3 Sandaran Putih, Gugus 3 Sandaran Putih. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dalam Gugus 3. Kemudian dan istimewa Ibu CGP, Bapak Ibu Guru CGP yang pada hari ini berkenan hadir bersama kita. Pertama sekali Bapak Ibu, kalimat puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
di mana pada hari ini kita bertemu untuk mendengarkan berbagi ilmu dengan guru-guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu termotivasi untuk ikut bersama. Kemudian selawat bersertakan salam tidak lupa kita tujukan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena bersama beliau kami yakin kita adalah orang-orang yang diposisikan di depan sebagai orang-orang yang mencetak generasi yang cerdas. Mudah-mudahan, amin. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita nanti akan dipersamakan oleh Ibu Musnida sebagai CGP di kecamatan kita ini. Beliau pada kesempatan ini namanya melakukan kegiatan aksi nyata dari apa yang telah mereka peroleh selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Apa yang beliau peroleh itu Bapak Ibu baru sepertiga bahagian dari proses yang beliau lalui. Artinya apa Bapak Ibu? Beliau akan ditempa selama 9 bulan, baru jalan 3 bulan ya Bu ya? Baru jalan 3 bulan, baru selesai mau mengakhiri 1 modul. Dari submodul, 4 submodul dari modul 1. Proses yang beliau lalui itu adalah selama 3 bulan sampai sekarang. Nah, setelah mereka selesai melakukan 1 proses modul, bahkan setiap submodul mereka melakukan aksi nyata. Dan yang terakhir ini untuk modul 1 itu beliau harus mempersamakan bersama Bapak Ibu berbagi pengalaman beliau. Tentang apa Bapak Ibu? Bagaimana beliau memperoleh ilmu yang bisa merubah pola pikir kita. Modul 1 itu Bapak Ibu beliau bercerita menimba ilmu tentang pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kita tahu Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional. Banyak yang kita tahu cuma di lambang kita, lambang baju Bapak Ibu. Hanya 1 ya. 1 poin baru dari pemikiran beliau, Tuturi Handayani. Padahal ada 3. Apakah Tuturi Handayani itu sudah melekat di dalam aktivitas kita? Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Baru 1, yang 2-nya kemana? Nah, itu banyak hal yang bisa beliau sampaikan nanti kepada Bapak dan Ibu. Satu hal yang tak kalah penting dari modul itu, beliau belajar tentang bagaimana pembelajaran yang memerdekakan anak. Jadi selama kul merdeka anak oleh. Bukan demikian, yang memerdekakan dalam konteks Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sana juga beliau belajar tentang bahwasanya anak itu bukanlah kertas kosong putih bersih yang digores-gores. Tidak. Tapi anak itu adalah ibaratkan benih. Iya Pak Ibu, CGP. Ya, ibaratkan benih, banyak. Ibaratkan benih jagung, benih padi yang mau kita tanam untuk menghasilkan buah. Siapa yang akan menanamnya? Siapakah yang akan memetik buahnya? Siapakah yang memprosesnya? Yaitu Bapak Ibu guru. Kama nanam padi, kama nanam jagung awak. Tentu sadiwan lahannya. Lahan yang bagaimana? Tentu lahan yang subur. Bagaimana lahan yang subur? Di mana? Di kelas kita, di sekolah kita. Kita sediakan lahan yang subur untuk benih-benih itu tadi tumbuh dengan baik. Ditanam dek siang, dek kita. Di dalam kelas yang baik, kelas yang subur untuk menanam benih itu tadi. Lah ditanam, dibiarkan aja enggak, dirawat, dipupuk, disiangi. Kok ada hamu, diberantas samanya. Sehingga benih yang ditanam tadi menghasilkan buah yang bernas. Nah, itu harapan terhadap anak didik kita. Artinya satu kata Bapak Ibu, anak didik kita itu telah membawa kodratnya. Kodrat apa Bapak Ibu? Semua kodrat, baik dan buruk.
Tugas kita mangalai Pak Ibu hanya mempertebal goresan tadi. Goresan yang mana? Goresan yang baik. Dengan mempertebal goresan yang baik-baik dalam diri anak kita, maka goresan yang tidak baik pudar dengan sendirinya. 3 kata Bapak Ibu, mari terapkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan memerdekakan siswanya, dengan menanam benih di lahan yang subur. Mari pupuk, mari siangi agar benih-benih tadi tumbuh dengan bernas. Itu kunci pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kita ini belajar dengan itu modul pertama. Modul kedua, perannya, fungsinya. Modul yang terakhir yang tak kalah penting yaitunya budaya positif. Nah, karena Bu seringnya Bu ke apa-apa Ibu kalau sekolah yang dibaca aja kurang, baca lebih. Ya, kepada Bapak Ibu juga demikian. Jangan pernah membicarakan kurangnya anak. Kalau baca kurangnya tarif-tarif, tidak kado basopok lebihnya tuh. Tapi coba si A ambil lebihnya, itulah yang akan Bapak Ibu pupuk. Dengan artinya kelebihan-kelebihan itu akan menghilangkan semua kekurangan. Kenapa? Kalau nyala dampak labiahnya itulah banyak rancak. Wak pupuk, wak siangi. Oh ada kurangnya, jadi dikedepankan. Karena kalau awak kedepankan, ya buruannya tadi nanti tambah banyak. Dengan mengangkat kelebihan itu tadi yang ada pada diri anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi tumbuh lebih baik. Dia bisa membedakan ini kiranya yang baik. Oh, yang kurang dalam diri saya akan saya tinggalkan. Termasuk itu Bapak Ibu. Di dalam diri kita ada 2 hal, baik dan buruk. Bisa kita membuangnya begitu saja yang buruk tadi. Tidak. Dengan cara apa? Kita kuatkan kelebihan tadi sehingga tidak ada waktu untuk menonjolkan kekurangan. Yakinlah Bapak Ibu, itu yang kita bisa lakukan. Hari ini Bapak Ibu kita bersama dengan Bu Musnida nanti akan berbagi pengalaman bersama Bapak Ibu. Saya berharap kegiatan ini memang kita fasilitasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dengan harapan mendorong Bapak Ibu Guru yang belum bergabung bersama 5 orang teman kita yang sudah CGP ini. Dengan harapan setelah memberikan pengarahan, arahan dan sekalian pengalaman dari Bu Musnida nanti Bapak dan Ibu, Bapak Ibu tertarik juga untuk ikut mendaftar mengambil peran di program penggerak. Karena program kok bukan program kita Bapak Ibu, programnya Dinas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ke depan semua kita akan bergabung di sana. Mana rancang bagabuang karena kesadaran diri kita ingin maju, ataulah tapaso karena memang kurikulum lah harus tidak boleh dipakai. Kira-kira mana rancak Pak Ibu? Mana rancak bagabuang di program sekolah penggerak karena keinginan untuk merubah diri daripada bergabung karena lah tapaso kurikulum lah berubah di sekolah awak. Mana rancak? Tak terjawab tuh. Mudah-mudahan beko terjawab Bapak Ibu setelah mendengarkan apa yang dirasakan oleh rekan-rekan kita. Kok tanya yuk payah guru penggerak tuh. Namun nyurang paraja nanti yuk. Nanti pun giliran awak harus beraja juga. Tapi nata masuk. Tapi kalau misalnya kita masuk dari kini-kini, kita ikuti tahap demi tahap tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Kalau ada tekanan itu kan udah capek lah kan itu. Tapi kalau dengan kesadaran diri, oh ya, saya ingin mendapatkan yang baru.
Saya ingin merubah yang baru. Kalau ditanya ke Ibu Guru CGP kok Pak Ibu, karena bagaimanapun Bapak Ibu saya sudah terlibat di sana, walaupun CGP-nya bukan Bapak Ibu Guru kita di sini, tapi dari daerah lain. Selalu jawabannya, ya salah hambo Bu, salah hambo jadi guru, salah hambo menerapkan di dalam kelas. Mereka langsung perbaiki, berproses untuk perbaikan langsung. Tidak kemudian sadarnya dong. Tapi setelah mengikuti tahap, karena bukan dipaksa Bapak Ibu, tapi dengan membaca, literasi terus menerus, dia sadar. Iya Bu Muslidah, iya terasa salah muka banyak. Iya Pak Dato, iya Bu Epi Maria, iya. Apakah saya mengatakan beliau salah? Enggak. Beliau sendiri mengatakan, oh ya salah. Termasuk saya. Artinya membiarkan dalam sebuah kesalahan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita bersama berbagi ilmu. Mudah-mudahan kesalahan itu tidak terulang lagi. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita adalah orang-orang terdepan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau sesuatu itu kita lakukan sebuah kesalahan, berutang Bapak Ibu. Aku yang utang rasanya. Jadi mari bersama berbagi ilmu di program sekolah penggerak ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melahirkan generasi-generasi emas yang akan memajukan negeri kita ini. Mungkin itu sebagai sambutannya Bu ya dari saya. Ya, karena tadi nanti karena saya tanya Bu Muslidah tampil dulu. Silakan Bapak Ibu, selamat menikmati kegiatan. Nanti kita akan berbagi juga di sini. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Pengawas yang telah menyampaikan banyak informasi untuk kita bersama. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita masuk acara inti kita pada pagi ini, yaitu sosialisasi dari calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Pusdida. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Pengawas Sekolah Dasar Kabupaten Tanah Datar, wilayah Kecamatan Batipu. Yang terhormat Ibu Ketua Gugus 3 Sandaran Putih Kecamatan Batipu. Yang terhormat Kepala Sekolah Gugus 3 Sandaran Putih Kecamatan Batipu, pengurus KKG Gugus 3 Kecamatan Batipu, Bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru Gugus 3 Sandaran Putih Kecamatan Batipu, dan rekan saya calon guru penggerak yang hadir pada kesempatan ini. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat tersebut telah dapatnya kita berkumpul pada pagi menjelang siang ini. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua, sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya berbagi dengan Bapak Ibu semua dalam
program atau pendidikan guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru, tapi kebanyakan yang lama mungkin sudah banyak yang kenal dengan saya. Mungkin ya, itu saja saya. Nama saya Musnida. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-4 Kabupaten Tanah Datar, berasal dari UPT SDN 23 Batiko Baru. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya berbagi informasi tentang program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti sekarang ini. Bukan saya saja, kami berlima yang dari sekolah dasar di Kecamatan Batipo. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi. Mengawali refleksi filosofis pendidikan Indonesia, mari kita simak video pendidikan zaman kolonial. Dalam video ini kita dapat melihat perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan peran sekolah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian video tentang sejarah pendidikan Indonesia pada di awal sebelum kemerdekaan kita ya, yaitu 1922 dengan lahirnya
Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Bagian yang paling menarik dari video itu adalah ketika sulitnya rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan. Hanya untuk kalangan tertentu saja yang bisa mendapatkan pendidikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa sebagai gerbang emas, seperti yang disebutkan video tadi, gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa merupakan jiwa rakyat yang merdeka dan bebas yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Sekolah Taman Siswa ini dia memiliki semboyan yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3 semboyan. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dah Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Ibu pengawas tadi, mungkin kita hanya tahu dari lambang-lambang yang ada di baju kita, yaitu lambang Tuturi Handayani. Dan mungkin kita semua untuk lambang Tuturi Handayani kita sudah paham semuanya. Tentang Ing Ngarso Sung Tulodo, ini artinya di depan memberi contoh. Bapak dan Ibu, kita sebagai pendidik itu merupakan contoh bagi murid-murid kita. Namun di samping murid-murid contoh contoh bagi murid-murid kita, tetapi kita merupakan contoh juga bagi lingkungan di sekitar kita, baik lingkungan di tempat tinggal kita maupun di lingkungan kita sekolah kita. Jadi apapun yang kita kerjakan itu akan menjadi contoh, karena guru itu adalah digugu dan ditiru, itu pasti. Yang kedua yaitu Ing Madyo Mangunkarso. Ing Madyo Mangunkarso ini maksudnya di tengah memberi semangat. Kita Bapak dan Ibu guru ini mampu memberi semangat dan membangun ide-ide baru untuk peserta didik kita. Apa yang menjadi minat dia kita bangun, kita gali potensi yang ada pada peserta didik kita. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani. Dan ini kita tidak asing lagi, yaitu di belakang memberi dorongan. Itu maksud dari Tuturi Handayani. Di sini guru dan siswa mendorong siswa, di sini guru ini mendorong siswa agar mampu berkreativitas, agar bisa menghasilkan karya-karya orisinil. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita di dunia pendidikan, apakah kita sudah merdeka? Nah, mari kita lihat azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini dia membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti tujuan pendidikan. Pengajaran ini adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Itu arti dari pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini arti pendidikan ini adalah menuntun
kodrat yang sudah ada pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak ini sudah lahir, dia sudah memiliki goresan baik dan goresan buruk yang ada dalam dirinya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai seorang guru yaitu memperjelas goresan baik yang ada pada diri anak tersebut dan menyamarkan goresan buruk yang ada pada diri anak kita tersebut agar tercapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan dapat diterima di lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, dalam proses menuntun ini diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi dalam arti di sini kebebasan bukan diberi kebebasan seluas-luasnya tanpa adanya arahan. Itu arti kebebasan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, seorang pamong ini dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya, ini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini, Bapak dan Ibu, kodrat alam di sini artinya sifat dan bentuk lingkungan di mana anak kita berada. Sedangkan kalau kodrat zaman adalah adalah zaman yang dia hadapi. Walaupun alamnya sama, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Contohnya seperti Batipu atau Indonesia pada tahun 1945 tidak sama dengan zaman 1965, tidak sama dengan zaman tahun 2000 tahun sekarang. Jadi kebutuhannya dan tantangannya berbeda-beda. Jadi masing-masing zaman ini memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan Indonesia bagaimana menjawab revolusi 4.0 dan sebagainya, sekarang sudah 5.0 namanya. Nah, percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, maka kita akan ditinggalkan oleh zaman tersebut. Jadi mau tidak mau kita sebagai pendidik harus maju untuk kedepannya. Karena apa? Karena dunia pendidikan ini sekarang dia berkecimpung dengan IT, teknologi, tidak dapat tidak, dan akan kita hadapi secara bersama-sama. Tapi itu hal yang mudah. Yang penting tumbuhkan dulu dari dalam diri kita sendiri. Kalau sudah tumbuh, itu akan mudah kita membiasakannya dan lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Jadi sebagai pendidik harus membekali keterampilan pada siswa, karena kita sebagai pendidik juga harus mengajarkan teknologi dan pembaharuan yang sudah berkembang pada saat ini. Sekarang ujiannya model ANBK contohnya. Kita sudah melaksanakannya dengan menggunakan Chromebook atau menggunakan komputer. Jadi nanti ANBK ini semuanya akan diadakan asesmen, semua tingkatan kelas. Jadi kita persiapan dari sekarang. Nah, guru dengan karakter yang baik melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-murid mereka. Guru adalah tukang kebun tadi, seperti yang kita simak tadi, itu adalah profil guru yang telah kita, maksudnya apa? Salah konsep kadang-kadang. Kalau ambo ya Bapak Ibu, mungkin ini salah konsep. Ambo nyonya anakku matematika pandai itu. Cuman kemampuannya mungkin kalau anak yang lain itu matematikanya tuh satu kali kita menerangkan di depan dia sudah paham. Ada anak tuh baru 5 kali. Ada anak itu memang yang tidak hobi matematika. Itu merupakan salah satu contoh yang memaksakan kehendak kita guru kepada peserta didik kita. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, anak-anak kita mempunyai karakter dia masing-masing.
Nah, di sini saya juga ada video tentang penumbuhan karakter. Jadi guru ini memiliki kesempatan untuk mengembangkan lingkungan di mana murid berproses menumbuhkan nilai-nilai dirinya tersebut. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan lingkungan yang sifatnya ekstrinsik, yang sifatnya intrinsik, yang dari dalam. Nah, ini video tentang penumbuhan karakter. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es, ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam ini adalah identitas hakiki, identitas sebenarnya dari diri seorang manusia tersembunyi. Jadi, karakter yang dapat kita lihat atau yang terlihat dari seseorang sesungguhnya didasari oleh perilaku-perilaku yang berulang telah ia lakukan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu secara kumulatif menjadi gambaran umum karakter seseorang. Fenomena gunung es ini juga turut menggambarkan lingkungan di mana karakter bertumbuh. Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan lingkungan yang terlihat, kasat mata, bersifat fisik, dan dapat disadari. Ada pula bagian es yang berada di bawah permukaan yang menggambarkan lingkungan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, bersifat psikis, dan tidak begitu saja mudah untuk disadari. Dua lingkungan itulah yang mempengaruhi karakter seseorang dan perlu kita maksimalkan pengaruhnya dalam menumbuhkan karakter seorang manusia. Dalam menumbuhkan karakter, kedua lingkungan tersebut dapat kita sederhanakan sebagai pengkondisian dan pembiasaan, baik pada lingkungan fisik maupun psikis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada dua jalan utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku dan kebiasaan yang positif maupun yang negatif, yaitu lewat jalan keteladanan dan lewat jalan sistem atau aturan. Komitmen untuk melangkah melalui dua jalan utama itulah yang perlu dilakukan secara konsisten agar efektivitas pengaruh lingkungan
Pada apa yang ada di dalam kotak hitam, identitas terus meningkat, mempengaruhi perilaku demi perilaku, hingga akhirnya bertumbuh menjadi karakter yang baik. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menumbuhkan karakter baik. Bapak dan Ibu, dari video tersebut jelas sekali bagaimana cara penumbuhan karakter. Jadi itu tidak bisa dipaksakan. Ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Ini harus melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita arahkan kepada peserta didik kita. Nah, untuk penumbuhan karakter ini, tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini adalah Merdeka Belajar. Nah, untuk penumbuhan karakter itu membutuhkan proses pembiasaan. Nah, di lingkungan sekolah kita atau di sekolah kita masing-masing, ini kita bisa mewujudkannya melalui profil pelajar Pancasila. Ini merupakan kebijakan atau Undang-Undang Republik Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, di mana pendidikan ini diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ini merupakan bentuk pedoman dari profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia ke depannya. Ini lahir dengan landasan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, murid tersebut mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang dipercayanya. Nah, di sini banyak sekali perilaku yang dapat dikembangkan untuk peserta didik kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini adalah melaksanakan nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan yang kita biasakan di sekolah kita masing-masing. Biasanya mungkin praktek baik yang kita biasakan, misalnya sholat duha, atau apalagi sholat zuhur berjamaah, sholat duha berjamaah, itu kita laksanakan di sekolah kita melalui pembiasaan. Nah, terus menerus nanti akan terbiasa. Tanpa dikomandoi, anak-anak tersebut akan menjadi kebutuhan dirinya masing-masing. Yang kedua yaitu mandiri. Mandiri berarti dia mampu berbuat sendiri, memilih apa yang dia mau. Nah, itu maksud dari mandiri. Dia mengembangkan diri dan prestasinya sendiri, dan dia bertanggung jawab atas proses yang dihasilkannya. Apa yang diperbuatnya, dia mampu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya tersebut. Yang ketiga adalah bergotong royong. Ini adalah kolaborasi, bekerja sama yang kita lakukan di sekolah kita, yaitu adanya kerjasama antara murid dengan guru, ada kerjasama antara guru dengan guru dan murid dengan murid dan sebagainya. Itu kita lakukan pembiasaan di sekolah kita. Yang keempat yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini adalah seorang murid yang berbudaya, dia akan menghargai budayanya sendiri. Dia mau belajar tentang budayanya, apa yang menjadi budaya di daerah kita masing-masing. Pada waktu kami belajar di calon guru pembinaan itu di sekolah sekolah percontohan itu, dia membuat tumpeng. Jadi karena di Jawa itu adalah di tempat sekolah itu adalah tradisinya tumpengan, itu dibuat tumpengnya. Jadi apa yang menjadi tradisi itu yang akan kita munculkan di sekolah kita. Lalu kita gali, kita kolaborasikan, kita integrasikan dengan pembelajaran kita.
Lalu yang kelima, bernalar kritis. Bernalar kritis, Bapak dan Ibu mungkin kita sudah tahu semuanya apa itu kritis. Murid tersebut mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya sehingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan atau permasalahan yang dihadapinya. Yang kelima yaitu kreatif. Kreatif ini mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan baik untuk dirinya maupun untuk lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk mewujudkan ini maka diperlukan peran seorang guru, yaitu peran seorang guru penggerak. Kita lihat bersama peran guru penggerak. Yang pertama, guru penggerak ini Bapak dan Ibu dan kita semua insya Allah akan menjadi guru penggerak yang menggerakkan sekolah kita masing-masing, yang menggerakkan dunia pendidikan. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran, guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Lalu yang kedua, menggerakkan komunitas praktis. Menggerakkan komunitas praktisi, ini maksudnya seorang guru penggerak berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru, baik di sekolah maupun wilayahnya. Nah, di sini banyak sekali praktik baik yang bisa dibagikan dalam komunitas. Seperti yang telah kita laksanakan itu adalah seperti adanya KKG. Ada KKG di gugus kita masing-masing dan ada juga KKG guru kelas yang kita adakan di kecamatan. Itu namanya sudah menggerakkan komunitas praktisi. Ini hendaknya kita ikut berpartisipasi untuk menggerakkan ini. Yang ketiga yaitu menjadi coach bagi guru lain. Menjadi coach bagi guru lain, Bapak dan Ibu, maksudnya di sini bukan sebagai narasumber saja, bukan sebagai pemateri saja. Bapak dan Ibu berbagi dengan teman guru kita di sekolah, apalagi Bapak Ibu yang muda-muda ini udah mahir IT. Jadi berbagi, ada Bapak Ibu guru yang kesulitan dalam suatu pembelajaran atau dalam IT, Bapak dan Ibu bisa berbagi mengajarkan, itu sudah menjadi coach bagi guru lain. Atau berbagi misalnya ini untuk mengajarkan ini apa, ini untuk memasukkan nilai dengan menggunakan komputer apa caranya, itu namanya sudah menjadi coach bagi guru lain. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu guru hebat yang hadir pada saat sekarang ini adalah guru-guru penggerak yang sudah melaksanakan menjadi coach bagi guru lain ini. Ini kelima-limanya saya lihat profil Bapak dan Ibu semuanya sudah bagus. Mungkin sudah melebihi dari kemampuan saya. Tetapi mungkin di sini saya berdiri di sini mungkin hanya kesempatan saja yang berpihak. Kalaulah seandainya di Kecamatan Batipu ikut semua guru yang ada di Kecamatan Batipu, mungkin saya belum tahu akan lulus. Karena guru yang Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini Bapak guru hebat, yang mungkin insya Allah kedepannya akan menjadi guru penggerak. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Ini adalah membuka ruang diskusi antara guru dan pemangku kepentingan. Misalnya kita adakan rapat dengan rapat majelis guru saja, atau bisa kita bermusyawarah dengan komite, bermusyawarah dengan wali murid kita, orang tua murid kita. Itu juga merupakan sudah peran dari seorang guru penggerak, yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Jadi kalau antar guru saja berarti kita saja yang berkolaborasi. Mungkin guru kelas 1 berkolaborasinya dia kelebihannya di bidang ini, dia bisa mengajarkannya di kelas lain, bisa mengimbaskannya di kelas lain. Itu sudah merupakan kolaborasi. Yang kelima yaitu mewujudkan kepemimpinan murid.
Mewujudkan kepemimpinan murid yaitu membantu para murid untuk mandiri dalam belajar serta mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakternya. Itu merupakan peran seorang guru idealnya. Nah, Bapak dan Ibu, selain peran, guru penggerak juga harus memiliki nilai-nilai guru penggerak. Apa-apa saja nilai-nilai dari guru penggerak yang dibutuhkan? Yang pertama adalah mandiri. Mandiri di sini berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Seorang guru penggerak ini dia termotivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan atas dorongan orang lain. Ini juga sudah ada di Bapak dan Ibu semua. Kenapa? Karena sekarang ada namanya pelatihan online. Sekarang kan serba online ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu sudah sering mengikutinya. Pelatihan itu Ibu ikuti berdasarkan apa keinginan hati Ibu, berdasarkan apa kebutuhan Ibu yang ingin menambah wawasan. Dan di sampingnya mungkin ada untuk meningkatkan jenjang karir. Itu juga bisa. Jadi itu merupakan nilai-nilai mandiri seorang guru. Yang kedua yaitu reflektif. Reflektif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman-pengalaman yang terjadi di sekelilingnya. Apa pengalaman baik yang ada di sekelilingnya dia kembangkan, apa pengalaman buruk atau pengalaman yang kurang buruk itu akan dia tinggalkan atau akan dia usahakan untuk tidak melakukannya, untuk menghilangkannya secara berangsur-angsur. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Jadi guru hebat ini dia akan mampu berkolaboratif, yaitu bekerja sama dengan rekan teman sejawat dalam bidang apa saja. Maksudnya begini, kolaboratif di sini seorang guru dia tidak akan bisa maju sendiri, tidak akan bisa sama dengan kita, sama dengan Bapak Ibu kepala sekolah, dia tidak akan bisa maju sendiri tanpa dukungan dari Bapak Ibu guru. Jadi begitu juga guru-guru hebat, kalau dia tidak bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, maka dia juga tidak akan mampu untuk maju sendiri. Karena semua program-program yang dilaksanakan di sekolah membutuhkan kolaborasi di antara sesama kita warga sekolah. Lalu yang keempat yaitu inovatif, mampu menciptakan pembaharuan. Jadi Bapak dan Ibu guru di samping kita menciptakan pembaharuan, baik itu dengan metode, media dan sebagainya, dan juga kita mampu berinovatif mendorong murid melakukan inovasi. Dan yang terakhir yaitu nilai guru penggerak itu berpihak kepada murid. Nah, berpihak kepada murid ini adalah filosofi utama Ki Hajar Dewantara. Ini menekankan pada pemusatan atau keberpihakan kepada pembelajaran kepada anak. Sebagai seorang guru, kita mengutamakan keberpihakan kepada murid agar memiliki perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mencapai profil pelajar Pancasila, ini kita harus juga memiliki visi yang jelas dan terarah. Apa yang akan kita ciptakan di sekolah kita? Apa yang akan kita impikan di kelas kita? Di sekolah kita, di kelas kita, dan sebagainya. Pokoknya di lingkungan sekolah kita itu apa yang akan kita impikan. Visi tersebut bisa kita rancang dengan salah satu pendekatannya, yaitu inquiry apresiatif. Ini dia melalui tahapan baca. Ini baru bagi kita, baru kita mendengarnya, tetapi Bapak dan Ibu guru hebat itu pasti sudah melaksanakannya. Yang pertama melaksanakannya di sekolah. Kita bersama-sama menyusun visi sekolah. Nah, dalam peran kita sebagai seorang guru, kita juga merancang untuk di kelas kita masing-masing. Visi dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA ini melalui tahapan baca. Ini merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif
dan berbasis kekuatan. Model manajemen perubahan ini dengan paradigma IA ini atau inquiry apresiatif berbasis kekuatan. Kalau bahasa Indonesianya Bagja. Bagja ini yang pertama B-nya itu adalah buat pertanyaan utama. Apa yang menjadi kebutuhan? Apa yang menjadi tujuan utama kita itu apa? Yang ingin kita capai itu apa? Merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang kita inginkan. Lalu yang kedua, tahap kedua yang A-nya itu adalah ambil pelajaran. Mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal yang positif tersebut. Misalnya apa yang akan kita inginkan? Kita di sini belum ada ini melaksanakan sholat duha misal. Nah itu kita rancang apa yang ingin menciptakan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui kegiatan apa kita laksanakan kegiatan kita tersebut. Lalu yang ketiga, gali mimpi. Nah, gali mimpi, Bapak dan Ibu, kita semua harus bermimpi. Kalau kita tidak bermimpi, kita tidak akan termotivasi untuk melakukan apa saja, baik itu bagi diri kita sendiri maupun bagi peserta didik kita. Orang-orang besar itu orang-orang yang sukses pada awalnya dia bermula dari bermimpi. Kalau kita sudah bermimpi, itu kita akan termotivasi untuk melakukan langkah-langkah untuk mencapai mimpi kita tersebut. Di sini kita buatkan visi dengan benar. Kita rumuskan visi kita dengan merumuskan apa yang akan menjadi visi di kelas kita, apa yang akan menjadi visi di sekolah kita, itu kita rumuskan dalam bentuk kata-kata. Jadi kami di Sekolah Penggerak ini kami mempunyai visi dan misi masing-masing. Kita buatkan visi kita masing-masing, lalu kita uraikan, kita jabarkan visi tersebut menjadi misi-misi. Apa yang menjadi misi-misi kelas kita. Begitu juga nanti Bapak dan Ibu kepala sekolah juga seperti itu, dan kita semua akan bersama-sama merumuskan visi sekolah kita, misi sekolah kita, dan Bapak dan Ibu pasti sudah hafal dengan visi dan misi sekolah kita masing-masing. Dan tahap yang ketiga, jabarkan rencana. Jabarkan rencana. Di tahap ini Bapak dan Ibu dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi ini. Jadi visi ini diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah. Makanya jabarkan rencana. Kalau dalam bahasa kita, bahasa yang biasa, itu adalah misi. Karena visi itu kita jabarkan dalam misi-misi apa yang kita lakukan. Tapi ini rencana apa yang kita akan lakukan untuk mewujudkan visi yang telah kita rumuskan. Yang terakhir, tahapan Bagja ini untuk melakukan perubahan, yaitu atur eksekusi. Atur eksekusi ini sudah bagian final, bagian finish dalam tahapan perubahan yang positif ini adalah kita jadwalkan apa yang akan dilakukan, kapan kita melakukannya, siapa yang membantu atau siapa yang berperan dalam melakukan hal tersebut. Contohnya seperti kami di SD 23 itu mungkin sudah mungkin Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu semua sudah melaksanakan di sekolah, tetapi kami di SD 23 Batipu baru mulai mungkin semenjak corona. Mungkin sebelumnya saya tidak tahu karena saya baru pindah ke sana. Jadi mungkin sudah ada pembiasaan baru yang kami munculkan di SDN 23 Batipu Baru. Contohnya dengan melaksanakan sholat duha berjamaah. Itu kami mulai dari diri sendiri. Jadi kalau berubah itu Bapak dan Ibu, kita mulai dari diri sendiri. Jadi tidak boleh kita mengatakan ini kelas aku masuk oleh pengen sholat duha lah, anak ibu tolong sholat duha. Itu kita mulai dari diri kita sendiri, nanti berangsur-angsur baru mengkolaborasikannya, mengintegrasikannya ke kelas tetangga kita. Kebetulan saya dengan Ibu Maria tetanggaan kelasnya kelas 5 dan kelas 6. Jadi kami sudah melaksanakannya. Nanti diimbaskan ke kelas 4
sudah melaksanakan, lalu dia ke kelas 3 mungkin insya Allah akan dilaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu contoh. Jadi sedikit contoh mungkin Bapak dan Ibu sudah melakukannya. Cuman kami di sini baru melakukannya semenjak pandemi COVID-19. Nah, perubahan itu tidak harus besar Bapak dan Ibu. Perubahan itu dimulai dari kecil-kecil, dari yang kecil itu melalui pembiasaan. Kami sebagai calon guru penggerak itu tidak dituntut apa yang wah gitu, yang wah perubahannya. Dimulai maksudnya apa yang sudah ada boleh dimodifikasi, tidak harus yang baru. Tapi kalau memunculkan yang baru itu baru bagus sekali. Tapi kalau tidak ada yang baru, sudah ada semuanya, sekolah kita sudah bagus, programnya sudah bagus, pelaksanaan semua sudah bagus, kita modifikasi, kita tambahkan, kita biasakan, itu sudah peran dari guru penggerak dalam mengelola perubahan yang positif. Baiklah Bapak dan Ibu, tekan tuh Bapak Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, ini adalah ada eksplorasi konsep untuk budaya positif. Nah, ini kata Ibu pengawas tadi, ini paradigma, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Ini perubahan paradigma ini melalui PS teori kontrol. Ini adalah miskonsepsi. Yang pertama adalah ilusi. Apa yang kita lakukan biasanya seperti apa? Jadi ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid ini biasa kita lakukan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah kesalahan yang sering kita lakukan atau mindset kita yang lama. Jadi kita berangsur-angsur untuk merubahnya ke arah yang lebih baik. Bisakah kita mengontrol seseorang? Tentu di sini kita lihat stimulus, respon, dan teori kontrol. Yang pertama, perubahan itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini Bapak Ibu yang teringat oleh saya, jadi perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada mungkin anak kita yang mencuri, itu merupakan perilaku yang salah. Cuman pada teori kontrol kita tidak tahu apa tujuannya. Apakah karena kondisi ekonomi, apakah karena dia tidak diberi jajan oleh orang tuanya, itu kita tidak tahu. Nah, ini di sini stimulus respon dengan teori kontrol. Yang ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh seperti ini. Apa yang dianjurkan, seperti Bapak Ibu kepala sekolah kita ini menganjurkan ini tidak boleh datang terlambat. Ya Bapak Ibu. Tetapi besok datang terlambat lagi. Besok diperingatkan lagi, jangan datang terlambat lagi. Besok kita masih datang terlambat. Jadi yang hanya bisa mengontrol diri kita, kita harus memberi pemahaman kepada teman atau kepada para murid. Ini di sini murid posisinya, kepada murid untuk menggali apa yang menyebabkan anak kita ini terlambat. Apa yang menjadi kesalahan
pada dirinya. Kita tidak boleh, tidak bisa mengontrol orang lain. Barabana kakuatnya awak maagiah kontrol kurang kok. Seseorang tidak akan berubah tanpa kesadaran dari dirinya sendiri. Lalu yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau seandainya tidak ada, nanti dikasih hukuman lagi. Nah, dan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, inilah yang kita lakukan kepada murid-murid kita. Dan yang terakhir, modal berpikir menang atau kalah. Ini tidak boleh. Berarti harusnya kita harus berpikir menang. Tidak ada kalahnya. Itu keinginan dari kita. Itu yang namanya berpikir positif. Motivasi. Ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini merupakan motivasi eksternal. Misalnya saya datang terlambat, nanti yang kedua hukuman dapat hukuman. Nah, itu contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, jadi besok saya akan datang, nanti akan dikasih hukuman, saya tidak mau. Itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya yang datang rajin, lalu kok diagih reward. Saya yang datang rajin, lalu angka kreditnya tinggi. Itu merupakan motivasi untuk mendapatkan imbalan, berupa imbalan, mengharapkan imbalan. Itu pamrih. Jadi pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu merupakan teori motivasi eksternal. Masih mengharapkan imbalan, mengharapkan pujian, itu masih dari eksternal. Nah, ini yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Ini merupakan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, ini pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini merupakan teori motivasi perilaku. Bapak dan Ibu dan para Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan ini Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi melakukan disiplin itu juga memerlukan kemerdekaan yang berlandaskan pada motivasi-motivasi yang ada pada diri kita sendiri, yaitu motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu, nah ini Bapak dan Ibu, budaya positif. Budaya positif, untuk menciptakan budaya positif atau kegiatan-kegiatan positif di sekolah kita mulai dari hal-hal yang kecil, yaitu kita mulai dari kelas kita terlebih dahulu, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Lalu setelah kita laksanakan, kita buat peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu bersama dengan murid-murid kita. Kita tempelkan, kita diskusikan bersama, bukan aturan dari guru saja. Berarti kita bersama guru, bersama murid membuat peraturan atau kesepakatan kelas. Setelah kita buat, nah anak-anak kita yang berada di kelas kita nanti kalau ada melakukan kesalahan, dia akan berpikir apa peraturan kelasnya, apa kesepakatan kelasnya, apa yang boleh, apa yang telah disepakati bersama. Lalu akan muncullah lingkungan positif. Kalau setiap kelas sudah membuat peraturan kelas, sudah membuat kesepakatan kelas, sudah membuat keyakinan kelas, sudah memahami dia apa keyakinan kelasnya, maka secara tidak langsung lingkungan positif akan tercipta. Nah, kalau
sudah tercipta lingkungan positif di sekolah kita masing-masing, maka budaya positif juga akan muncul di sekolah kita secara keseluruhan. Nah, Bapak dan Ibu, tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Dalam keyakinan kelas, hukuman, ada juga penghargaan. Bapak dan Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau dia peraturan saja, itu sama Jawa di pemerintahan aturannya turun dari atas. Tetapi kalau keyakinan itu kita sepakati bersama. Misalnya ada kesepakatan seperti ini, saling menghormati antar sesama warga kelas. Jadi kalau ada anak-anak kita yang berbicara, yang satu lagi berbicara, itu dia akan introspeksi diri sendiri. Kesepakatan kelas kita saling menghormati dalam berbicara misalnya. Jadi secara tidak langsung anak-anak kita sudah menyadari apa yang menjadi keyakinan kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu, sama juga ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini dia yang tadi kita sudah menggali motivasi intrinsik dan ekstrinsik, internal dan eksternal. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu memakai helm itu hanya untuk takut karena kena tilang saja, itu baru motivasi eksternal. Nah, Bapak dan Ibu, tetapi Bapak dan Ibu atau kita semua memakai helm itu adalah untuk keselamatan kita, itu muncul dari diri kita sendiri. Nanti kalau kita terjatuh atau bagaimana, kepala kita akan aman. Nah, itu merupakan motivasi intrinsik, itu yang akan kita lakukan. Jadi jangan karena ember-ember ini karena peraturan, ini takut kena tilang, ada polisi razia di sana, razia di sini. Itu merupakan motivasi eksternal. Jadi yang diharapkan di sini adalah motivasi internal yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Seperti kita pandemi sekarang, suasana pandemi sekarang, Bapak dan Ibu, kita harus mencuci tangan, memakai masker, jarak 1,5 meter dan sebagainya. Itu mengapa kita lakukan? Atau karena kita takut karena ada nanti orang memeriksa, atau memakai masker contohnya takut karena ada nanti razia, kan begitu nah Bapak Ibu. Nah, jadi itu bukan motivasi secara internal. Harusnya kita memakai masker, menjaga 3M itu karena motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri, yaitu agar kita terhindar dari penyakit atau untuk memelihara kesehatan kita. Itu merupakan motivasi internal. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri kita butuh keyakinan. Keyakinan apa yang menjadi keyakinan dalam diri kita terhadap memandang sesuatu hal. Nah, sekarang mari kita sama-sama menelaah mana yang termasuk kesepakatan dan mana yang termasuk kepada keyakinan. Ini Bapak dan Ibu, yang di sebelah sana ada kesepakatan kelas, yang sebelah sini ada kesepakatan kelas. Bapak dan Ibu, di sini di antara dua ini ada yang sudah menjadi keyakinan. Kita baca bersama. Yang di sebelah kanan Bapak dan Ibu itu adalah kesepakatan kelas. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Dan yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Lalu kesepakatan lagi yaitu TK Dharma Wanita Persatu ini, dia membuat kesepakatan kelas. Datang tepat waktu,
mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, yang lanjut aktif dalam pembelajaran, yang terakhir itu tertib. Ini adalah contoh kesepakatan kelas. 2 contoh kesepakatan kelas. Bapak dan Ibu, di antara 2 kesepakatan kelas ini, mana yang sudah memunculkan keyakinan? Sebelah kiri sini atau sebelah kanan? Nah, Bapak kita menyebutkan, meyakini bahwa yang keyakinan kelas itu adalah yang di sebelah kiri. Ya Pak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kesepakatan kelas ini masih belum seutuhnya keyakinan kelas. Lebih banyak peran guru yang mendeskripsikan. Kalimat-kalimatnya bisa dirancang Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau keyakinan kelas ini sudah dirancang dan sudah ada diskusi antara guru dan murid. Sudah melibatkan antara siswa dan guru. Ini merupakan sama-sama kesepakatan kelas. Jadi yang menurut ilmunya, yang keyakinan itu adalah yang di sebelah kanan. Bapak dan Ibu, kenapa? Karena di sana sudah disepakati nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Itu yang merupakan keyakinan kelas yang disepakati oleh guru dan murid. Kalau misalnya datang tepat waktu, nah itu ada juga yang dimunculkan dari murid, tapi tidak seluruhnya. Ada juga dari guru. Jadi dua-duanya sudah betul, tapi yang keyakinannya ada pada yang sebelah kanan. Bapak dan Ibu, selanjutnya antara tadi kita tindakan guru atau hukuman dan konsekuensi. Ini untuk membedakan tindakan guru yang apakah itu hukuman atau sanksi, ini sudah ada di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah ini merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini merupakan sanksi atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu misalnya. Nah, perbedaan, apa perbedaannya? Nah, ini perbedaannya. Perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ini adalah hukuman. Jadi pasti rasanya menyakitkan, baik bagi teman anak-anak siswa kita. Ini kalau hukuman dia akan menyakitinya. Kalau inyula gadang pasti nyata ini kalau kepada kita guru yang sebagai penghukum lama berkesannya. Lalu yang kedua, sanksi atau konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi tanpa menyakitinya. Nah, apa contohnya? Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu akibat dari hukuman yang kita berikan. Kalau konsekuensi atau sanksi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Jadi tidak lama mendekat Bapak Ibu. Lalu kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kita menegakkan kedisiplinan karena kita pakai hukuman, jadi anak secara tidak langsung akan membenci kedisiplinan yang kita tegakkan. Lalu kalau sanksi, dia akan menghargai kedisiplinan. Tentu sanksi yang mendidik. Lalu paksaan. Kalau hukuman itu bersifat paksaan. Kalau
konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Bicarakan dengan peserta didik kita dengan pendekatan-pendekatan. Lalu kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau sanksi atau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri melalui pembiasaan yang kita lakukan tadi. Lalu kalau hukuman mengakibatkan konsep diri yang buruk. Jadi secara tidak langsung anak tersebut akan dipandang oleh teman-temannya konsep dirinya yang buruk dan mengakibatkan anak-anak kita tersebut itu akan minder. Lalu kalau sanksi atau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Yang hukuman lagi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadinya takut untuk jujur. Lalu kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau kita memberi hukuman. Nah, kalau kita beri sanksi atau konsekuensi yang telah kita sepakati, anak tersebut kehilangan hak, dia dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi itu yang berlaku antara hukuman dan sanksi. Jadi kalau hukuman ini kita harapkan nanti ada sambungannya di belakang materinya, ini tidak kita upayakan untuk menghilangkannya. Bapak dan Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang manusia, baik itu kita sebagai pendidik, sebagai manusia biasa, ini adalah kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah cinta kasih atau diterima. Cinta kasih adalah bagaimana orang antara guru dengan murid saling menyayangi, merasa diterima oleh teman-temannya, itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Begitupun dengan murid-murid kita. Yang kedua ada penguasaan, dan yang ketiga ada kesenangan, juga merupakan kebutuhan dasar. Butuh murid-murid kita untuk bersenang-senang. Dan yang keempat ada kebebasan untuk dalam arti yang positif. Selanjutnya, dari kebutuhan dasar tersebut ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi bukan untuk kita sebagai guru saja, ini boleh kita laksanakan sebagai seorang guru, sebagai seorang tua, atau sebagai atasan. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kalau masalah itu juga diaji sanksi yang seberat-beratnya, sehingga anakku bisa mungkin datang ke sekolah lagi. Itu merupakan posisi kontrol dalam posisi terhukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Tapi Bapak dan Ibu yang ambo pribadi mungkin sudah banyak melakukan yang poin 1 ini. Mungkin Bapak Ibu yang di bawah itu mungkin sudah tidak ada lagi karena sudah banyak yang senior dan ilmunya sudah banyak dari yang saya miliki. Bapak dan Ibu, yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah
atau rendah diri. Ini dilakukan kepada anak-anak kita melalui pendekatan dengan menggunakan suara yang lembut. Lalu yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, acuk bagara, untuk mempengaruhi peserta didik kita. Jadi tidak selalu menggunakan hukuman, yaitu menggunakan pendekatan atau menganggap diri kita sebagai guru ini merupakan teman bagi anak-anak kita. Lalu yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Monitor atau pemantau ini berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi kita dapat memisahkan antara hubungan pribadi dengan murid kita sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi tidak pandang bulu kita. Jadi kita berdiri dengan peraturan di kelas kita. Lalu yang kelima merupakan posisi terakhir dan posisi puncak. Dan inilah yang diharapkan bagi kita Bapak Ibu sebagai pendidik. Ini posisi yang paling bagus, yaitu adalah sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan hanya mengatur perilaku seseorang, tapi kita juga membimbing murid untuk mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompoknya masing-masing, kepada kekuatannya masing-masing. Nah, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling bagus, posisi tertinggi, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Bapak dan Ibu, nah ini dia untuk melakukan posisi kontrol yang 5 tadi, yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Ini menurut pendapat Gosen 2004. Ini menurut pendapat ahli yang sudah diteliti oleh Gosen. Yang kedua, si Chelson Gosen juga 1996 juga mengatakan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut si Gosen tadi. Apa ciri-ciri restitusi ini? Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, jadi ada pilihannya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima,
restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, yaitu kita menanyakan kepada peserta didik kita apa dasar dia melakukan kesalahan tersebut. Yang seterusnya adalah restitusi adalah cara yang paling baik, dan restitusi ini fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Apa solusi yang diberikan untuk kesalahan yang dilakukan. Nah, restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak dan Ibu, ini bentuk dari segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini, di sini ada validasi tindakan yang salah. Tanyakan kepada murid kita kesalahannya, apa yang sudah dia lakukan. Ini sebagai calon guru penggerak, kami ditugaskan untuk melakukan restitusi dengan murid-murid di sekolah kita yang ada permasalahan. Nah, kita menyelesaikannya, lalu dibuatkan video. Nah, validasi tindakan yang salah berarti kita memvalidasi, menanyakan apa kesalahan tersebut kepada anak kita. Lalu yang kedua, kita tanyakan keyakinannya, karena keyakinan ini kita sudah sepakati, sudah diyakini oleh kelas kita. Lalu stabilkan identitas. Nanti anak kita akan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri. Nah, itulah. Ini contoh dari menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Itu merupakan contoh perkataan guru dalam menstabilkan identitas. Lalu Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah untuk menyelesaikan masalah. Lalu kalau kamu menyalahkan diri kamu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Nah, itu kita tanyakan kepada peserta didik kita. Lalu validasi tindakan yang salah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia mempunyai tujuan. Ada kebutuhan dasar, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ada kebutuhan manusia itu untuk memenuhi atau penguasaan. Ini untuk memenuhi penguasaan, ada untuk kebebasan, dan ada untuk diterima, untuk kesenangan, dan untuk bertahan hidup. Itu adalah alasan dari orang yang berbuat salah. Oke Bapak dan Ibu, ini adalah slide terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini apa nilai yang kita percaya di kelas kita atau di sekolah kita, apa nilai kebajikan yang kita yakini, lalu kamu ingin jadi anak seperti apa. Jadi anak sendiri yang memunculkan keyakinan dari dalam dirinya. Ini contoh budaya positif yang telah kami lakukan di SBN 23 Batiko Baru. Merupakan ini sedikit mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bapak dan Ibu, saya di sini berdiri atau duduk itu bukan karena saya pintar, itu mungkin ada kesempatan yang saya mengambil peluang atau mengambil kesempatan. Saya berharap Bapak dan Ibu yang muda-muda, guru yang muda-muda, kedepannya bisa menjadi calon guru penggerak. Tugasnya, kata Ibu apa tadi? Bu tadi ya? Kata Bu tadi, tugasnya balik nih, kan?
tentu setiap pekerjaan itu tak ada yang mudah. Pasti butuh pengorbanan kita. Tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, insya Allah balasannya akan baik, balasannya akan dibalasi oleh Allah, dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengimbaskan bagi teman-teman yang ada di gugus 3 Tangerang Putih khususnya dan Kecamatan Batipu pada umumnya. Saya berharap sekali mudah-mudahan kedepannya banyak lahir guru-guru penggerak di Kecamatan Batipu. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.